saja sih, bukan beda-beda. Mungkin yang paling beda kalau testis atau apa ya, kalau tikus dan manusia agak beda sayunya, beda sedikit, tapi gambaran secara umum sama ya. Oke, jadi ini yang akan kalian lihat adalah hati kan itu kalau secara anatomi dibilang lobus. Nah, satuannya di dalam gambaran mikroskopis adalah lobulus ya. Jadi yang satu lingkar. Boleh dulu jawab supaya boleh mau putar-putar di sini. Jadi yang satu lobulus itu yang ini, batasan ini, pinggir ini ya. Dia satu lobulus dengan pusatnya adalah vena sini ya, vena centralis dari hepat, dia lobulus ini. Nah, kemudian di tepi ini pasti kalau di tepi-tepi ini dia ada jaringan ikat karena dia septum toh. Septum interlobularis. Jadi ada interlobular, lobulus ada sekat-sekat ya, septum sekat. Nah, sehingga kalau di sini ada sel-selnya, ya tentu sel jaringan ikat, jangan disebutkan sel yang lain. Nah, kalau sel jaringan ikat yang pasti apa? Kalau sel jaringan ikat apa? Yang menghasilkan serat-serat kolagen apa? Lupa. Jadi kalau sel jaringan ikat itu fibroblast ya. Kalau sel tulang kan osteoblast, sel tulang rawan chondroblast, gitu ya. Kalau ini fibroblast. Yang di sini kalau kalian lihat serat ya itu kolagen ya, gitu ya, di serat-serat ini. Nah, kemudian di sudut-sudut ini biasanya ada ini satu lobulus ya. Nah, ini vena centralis ini dia akan bermuara ini yang kelihatan putih-putih ini. Jadi vena centralis itu mendapat aliran darah dari mana? Ya dari sini, sinusoid ya. Sinusoid ini dengan dindingnya adalah bentuk endotel dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah, jadi sinusoid sebenarnya mirip dengan vena ya. Sinusoid mirip, kita tidak bilang sama ya, mirip karena sama-sama berdinding endotel. Tapi bentuknya dia tidak beraturan. Dan dia berfenestra. Fenestra maksudnya apa itu berfenestra maksudnya? Berpori ya, untuk memungkinkan adanya komunikasi, adanya hubungan dengan kecil dia gigi karena terlepas. Oke. Jadi ada sinusoid itu dia berfenestra, berpori. Jadi di dindingnya namanya kalau darah itu dindingnya itu selnya itu endotel ya. Baik itu arteri, vena, sinusoid selnya adalah endotel ya. Dia satu ini saja endotel. Nah, di sinusoid situ akan kalau nanti kelihatan boleh ya. Ini yang ini sinusoid ini ya. Nah, di tepi ini adalah sel endotel ini. Yang beri gambar tangan ini. Bukan panah ya. Sorry kita sedikit mengalir ya. Sama saja ya. Oke, yang penting di tepi-tepi itu adalah endotel. Kemudian nanti timbul pertanyaan, kenapa ada apa ini di tengah-tengah ini? Nah, itu ada sel besar yang ada di dalam sinusoid yang dinamakan sel Kupffer ya. Kemudian di bawah dari endotel ini kalau mungkin dapat diperbesar, nah, saya kabur ini. Di bawah dari
anggap ini. Nah, kemudian di bawah sini ada semacam celah sedikit ini. Nah, di bawah di antara sel hepatosit dan ada endotel. Kemudian ada celah, ada semacam ruang lagi di bawah, itu dia, ya. Kalau ruang di atas kan sinusoid toh. Jadi endotel, kemudian ada sel hepatosit di bawah toh. Kalau di atas kan celah yang sinusoid toh, yang kosong-kosong itu, yang putih-putih itu. Nah, kalau udah kelihatan lagi ada semacam gambaran kosong begitu di bawah endotel dan sel hepatosit, itu yang dinamakan celah atau apa ya, space atau ruang disse ya, celah disse ada di situ, rongga disse ya. Nah, itu memang untuk komunikasi dari, karena dinding dari sinusoid ini kan berfenestra, ada pori-pori yang memungkinkan adanya hubungan dengan sel hepatosit. Nah, sel hepatosit itu maksudnya hepar itu selnya adalah hepatosit, gitu ya. Kalau tulang rawan kan kondrosit, tulang osteosit. Kalau ini hepatosit, ya. Sel-selnya yang semua itu hepatosit namanya. Kemudian ada yang struktur di tengah itu vena centralis, dan ini sinusoid ini yang bermuara ke sini. Jadi darah dialirkan dari sinusoid ini ke sini, ya. Jadi dari seluruh lobulus hepar ini mengalirkan darahnya ke sini. Jadi ya. Jadi ini ada sel-sel di tepi ini, tak? Nah ini sel begini kan, yang ada di tengah-tengah itu yang besar itu sel Kupffer ya, yang besar-besar ini. Ya, celah, siapa tahu ada balik sini. Harus berbesar untuk melihat celah di mana ini, space of this rongga. Di bawah dan di bawah kalau ada gambaran lain ya. Ya, kemudian ini ada ruang-ruang ya. Kalau ada merah-merah begini pasti, kemudian ada endotel begini, pasti ini ada pembuluh darah. Ya. Kemudian ini ductus, karena dindingnya dengan sel demikian itu ductus ya. Kalau ini juga ada endotel, ini tepi ini endotel ya, ini. Endotel kan kalau kita belajar epitel kan bentuknya adalah epitel selapis gepeng, begitu ya. Masih ingat pelajaran epitel dulu berapa tahun lalu kita belajar tentang epitel? Semester lalu. Ini semester berapa ini? 2. Semester berapa? 2. Semester 2. Berarti 10 tahun lalu kita belajar ini epitel. Kan di semester 1 toh. Iya. So itu lupa sekarang. Karena saya 10 tahun lalu belajar. Ini epitel selapis gepeng. Kalau belajar epitel